hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, amin Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat, amin Tuhan. Kau pegang erat tangan kami ya Bapa, karena kasih setia-Mu, belas kasih-Mu senantiasa menyertai dalam hidup kami. Amin Yesus. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Bersama-sama Tuhan kami menaikkan segala ucapan syukur, pujian dan hormat hanya bagi Engkau ya Bapa. Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kami. Kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati keluarga besar GPDI Mataram senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan malam hari ini waktunya kami ambil bagian untuk berdoa, menaikkan penyembahan kami, pujian kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah doa kami saat malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah kepada Tuhan. Mengambil waktu untuk kita bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Di dalam dunia ini tidak ada kasih yang seperti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Belas kasih Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini kita membutuhkan belas kasihan-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih yang seperti ini selain kasih-Mu Tuhan. Takkan ada lagi, amin Yesus, kasih seperti ini, oh, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru.
duanya. Haleluya Yesus, haleluya. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dalam setiap kehidupan kami. Dan kasih-Mu itu yang tiada duanya selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, sucikan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Apa yang Engkau sampaikan, sampaikanlah ya Allahku. Kami siapkan seluruh kehidupan dan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Allahku. Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati firman-Mu. Kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita akan menerima kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Firman Tuhan akan saya beri tema tentang belas kasihan Tuhan. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan lihat dahulu arti dari kata belas. Belas artinya secara umum itu adalah perasaan iba atau sedih karena melihat penderitaan orang lain. Sedangkan kasihan artinya perasaan tidak tega atau tidak rela jika orang lain itu menderita. Jadi belas kasihan secara umum berarti perasaan sedih melihat penderitaan orang lain disertai perasaan tidak rela kalau orang tersebut menderita. Dan kita tahu belas kasihan Tuhan luar biasa. Bahkan belas kasihan Tuhan yang nyata dan besar bagi manusia. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang dalam kesulitan, dalam kesukaran, dalam penderitaan secara manusiawi, mereka menginginkan orang lain untuk berbelas kasihan menolong dirinya. Dan lewat firman Tuhan malam hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita tentang 3 hal dari belas kasihan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menyediakan sarana belas kasihan. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Kita akan buka Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Ini kisah dari seorang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Demikian firman Tuhan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak ditulis kata Bet. Salah satunya Bethesda, yang berarti rumah atau tempat. Seperti kata Betfage, artinya rumah buah ara. Seperti kata Betel, yang artinya rumah Tuhan. Seperti kata Bethlehem, yang artinya rumah roti. Seperti kata Betsaida, artinya rumah ikan. Seperti kata Betania, yang artinya rumah persinggahan. Dan malam hari ini kita belajar tentang Bethesda, yaitu rumah belas kasihan. Yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tuhan sudah menyediakan sarana untuk belas kasihannya dengan menyediakan tempat, yaitu kolam Bethesda.
Di ayat ini bisa kita pelajari tentang kehidupan dari orang lumpuh. Mengapa Tuhan menyediakan sarana itu? Di Yohanes pasal 5 ayat yang keempat di sana berkata, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Sarana disediakan oleh Tuhan untuk manusia boleh menikmatinya. Tuhan menyediakan sarana yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan belas kasihannya kepada manusia. Memang tidak semua sarana akan bisa menolong kita, tetapi sulit dibayangkan jika kita hidup tanpa sarana yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetaplah bersyukur atas setiap sarana yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah yang menyediakan sarana bagi kita untuk menyatakan belas kasih-Nya bagi kita. Demikian juga dalam kehidupan orang lumpuh ini, Tuhan sudah menyediakan sarana, yaitu kolam Bethesda. Yang kedua, 3 hal dari belas kasihan Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah sumber belas kasihan itu sendiri. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat, kita garis bawahi kata melihat. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Ia tahu, kita garis bawahi, Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, kita garis bawahi kata ini, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat tersebut terkandung makna bahwa kolam Bethesda sebagai sarana belas kasihan kepada banyak orang sakit, tetapi telah gagal menunjukkan belas kasihnya kepada orang lumpuh. Tercatat sudah 38 tahun ia tetap berbaring lumpuh. Kolam Bethesda adalah sarana belas kasihan, sedangkan Tuhan Yesus sendiri adalah sumber belas kasihan itu. Dan sebagai sumber belas kasihan, maka dikatakan di Yohanes 5 ayat 6 bagian A, Yesus tahu, Yesus maha tahu keadaan orang lumpuh itu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, Yesus maha tahu, oleh karena itu dia adalah sumber dari belas kasihan. Orang lumpuh ini sudah terbaring selama 38 tahun. Kalau kira-kira umurnya saat itu 70 tahun, berarti lebih dari separuh umurnya adalah kisah kegagalannya, kisah dari keputusasaannya, kisah dari penderitaannya, tidak memiliki masa depan lagi. Dan ayat itu dikatakan Yesus tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata ia tahu, Yesus tahu. Yesus tahu tanpa bantuan dari orang lain untuk diberitahu atau memberitahukannya kepada Yesus. Yesus tahu bahwa orang lumpuh itu memerlukan belas kasihannya. Yesus maha kuasa dengan menawarkan mukjizat kepada orang lumpuh itu. Di Yohanes 5 ayat 6 bagian B, di sana dikatakan, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Bukan satu penyakit saja, tetapi banyak penyakit, segala macam penyakit. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Injil, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas kesembuhan. Kuasa Tuhan bekerja atas berbagai macam penyakit. Dan Tuhan menawarkan secara pribadi kepada orang lumpuh ini dengan berkata, maukah engkau sembuh? Sungguh luar biasa, kuasa Tuhan ditawarkan secara pribadi kepada orang lumpuh ini. Dan Yesus yang maha kasih itu, dia menawarkan kasih-Nya. Di Yohanes 5 ayat 8 di sana berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus adalah sumber belas kasihan itu. Dia Maha tahu, Dia berkuasa, dan Dia Maha kasih. Hal yang ketiga yang kita pelajari tentang belas kasihan Tuhan adalah Tuhan memberikan belas kasihan. Yohanes 5 ayat 8 dan ayat 9, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kolam Bethesda sebagai kolam belas kasihan mampu untuk memberikan pertolongan bagi orang lain. Tetapi bagi orang lumpuh ini justru membuatnya menjadi kecewa. Karena sudah 38 tahun ia berada di pinggir kolam dan hanya bisa melihat kolam itu terguncang saja tanpa mampu untuk pergi ke kolam itu. Ia hanya melihat orang lain sembuh di kolam belas kasihan, tetapi orang lumpuh itu tidak mendapat belas kasihan dari kolam itu. Mengapa? Karena yang dia cari hanya sarananya saja, tanpa mencari sumber dari belas kasihan itu sendiri. Orang lumpuh membutuhkan kesembuhan dan Yesus datang ke kolam itu untuk memberikan kesembuhan. Karena Yesus memiliki belas kasihan, maka Yesus datang ke kolam itu untuk memberikan kesembuhan. Ketika Yesus menawarkan mukjizat dengan satu pertanyaan, maukah engkau sembuh? Sebenarnya orang lumpuh ini bisa langsung menjawab, mau atau tidak, jawabannya seperti itu. Tetapi di ayat 7, dia memberikan satu jawaban. Demikian firman Tuhan. Yohanes 5 ayat yang ke-7. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Kolam Bethesda sebagai, sekali lagi, sarana yang dipakai Allah telah mengubah pola ketergantungan orang-orang pada sarana. Bahkan telah mengganti posisi Allah. Karena itu tawaran mukjizat pun dijawab dengan pola yang pesimis dan pragmatis oleh orang lumpuh ini. Pesimis karena dia merasa bahwa mukjizat itu tak kunjung datang dalam hidupnya. Dari waktu ke waktu ditunggu-tunggu tidak ada datang. Sehingga dia memiliki sikap dan yang pesimis dan memiliki sikap pragmatis di mana berdasarkan pengalaman ia selalu gagal untuk meraih mukjizat kesembuhan itu. Bagaimanapun tanggapan orang lumpuh itu, baik dia bersikap pesimis maupun pragmatis, Tuhan tetap memberikan kesembuhan padanya karena Tuhan memberikan belas kasihan kepada orang lumpuh ini. Dalam mukjizat orang lumpuh yang disembuhkan ini mengandung 3 aspek. Aspek iman, ketaatan, dan kesaksian. Iman bahwa Tuhan berkuasa memberikan kesembuhan. Ketaatan bahwa orang lumpuh ini harus berjalan. Dia harus melakukan perintah Tuhan, yaitu bangun, mengangkat tilam dan berjalan. Dan mengandung kesaksian, di mana setelah orang lumpuh ini sembuh, maka dia menceritakan kepada orang lain bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Yohanes 5 ayat 15 di sana berkata, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mukjizat bukanlah sebuah sulapan yang dipertontonkan atau sebuah demonstrasi yang dipamerkan. Manusia bukanlah penonton dan menjadikan Tuhan sebagai pemain. Mukjizat adalah karya Tuhan yang luar biasa atas respon iman dan ketaatan
yang menghasilkan satu kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Masalah hidup mungkin bagaikan satu kelumpuhan. Kita memerlukan orang lain bagaikan sarana kolam belas kasihan atau kolam Bethesda. Namun kita akan kecewa ketika kita hanya mengandalkan kolam belas kasihan. Oleh karena itu, kita diminta oleh Tuhan untuk selalu melihat Allah yang menjadi sumber belas kasihan. Karena kita akan kecewa kalau kita mencari belas kasihan melalui sarana. Karena apa? Karena semua orang di dunia ini juga sedang mencari belas kasihan. Mungkin bukan kelumpuhan secara fisik yang kita alami hari-hari ini. Mungkin kelumpuhan iman, mungkin kelumpuhan kasih, mungkin kelumpuhan ekonomi, mungkin kelumpuhan yang lain. Dan pertanyaan yang disampaikan Yesus bagi orang lumpuh dan bagi kita saat malam hari ini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Sembuh dari berbagai macam kelumpuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, responi pertanyaan Yesus dengan iman dan ketaatan sehingga akan menghasilkan satu kesaksian. Lukas 1 ayat 37 di ayat nas kita yang terakhir berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang sungguh singkat dan memberikan kekuatan bagi kita saat malam hari ini. Kita disadarkan bahwa Yesuslah sumber belas kasihan yang sanggup menolong setiap masalah kita. Jangan kita mengandalkan sarana belas kasihan, tetapi andalkan Yesus yang adalah sumber belas kasihan itu. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Sama-sama kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa bersyafaat bagi bangsa negara kita naikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus, engkau sanggup memulihkan hati kami yang terluka. Yesus, engkau sanggup menyembuhkan kami yang menderita Tuhan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa ada, belas kasihan-Mu menyertai dalam kehidupan kami. Di hari-hari ini Tuhan, orang banyak memerlukan kasih belas kasih-Mu. Oleh karena itu saat malam hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau sanggup Yesus, haleluya, haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dia sanggup. Dia sanggup. Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang memiliki belas kasihan. Bahkan belas kasihan-Mu itu tiada tandingannya ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan yang menderita Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidup kami Bapa. Dia Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
bagi saudara yang membutuhkan belas kasihan Allah, cari Dia sumber belas kasihan itu. Jangan cari sarana yang Dia berikan, carilah Dia sebagai sumber belas kasihan itu. Maka segala sesuatu akan dinyatakan dalam kehidupannya. Bangkitlah untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Naikkan segala pujian kita di hadapan Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa memenuhi dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya di saat kami mencari Engkau, maka Engkau menyatakan segala kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa, benar Tuhan, penuhilah hati kami dengan belas kasihan-Mu Bapa. Kerinduan kami Engkau memulihkan bangsa kami. Kerinduan kami Tuhan Engkau memulihkan gereja-Mu. Haleluya, haleluya. Membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh
kasih Tuhan, biar belas kasihan-Mu itu senantiasa ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan saat malam hari ini, sebelum kami akhiri ibadah kami, Tuhan, kami akan bersyafaat, berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami ya Allahku. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi atas bangsa kami adalah rencana-Mu. Oleh karena itu, Engkau memberkati bangsa kami ya Bapa. Para pemimpin yang memimpin negeri ini, Tuhan memberkati dengan hikmat yang daripada Allah, roh yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di mana saja berada. Tuhan juga memberkati sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa yang baik, pada kesempatan malam hari ini kami juga berdoa untuk keluarga besar GPDI Mataram. Tuhan, Kau memberkati mereka, lindungi mereka, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau memberkati apa yang menjadi masalah, problema yang mereka hadapi hari-hari ini. Kekuatan-Mu Tuhan kami rindukan, dan kekuatan-Mu Engkau nyatakan atas kehidupan mereka ya Bapa, sehingga kami semua sanggup untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di hadapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-Mu yang luar biasa. Bersyukur kepadamu ya Bapa, buat segala firman yang Tuhan sudah sampaikan dalam kehidupan kami, untuk kami belajar belas kasihan yang daripada Tuhan. Kalau Engkau begitu luar biasa mengasihi kehidupan kami, begitupun juga Tuhan dalam kehidupan kami rindu untuk melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah memberkatinya dari awal hingga akhirnya, dan kami percaya bahwa segala berkat Allah mengalir dalam kehidupan semua umat-umat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati umat-umat-Mu yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini. Bersyukur kepadamu ya Bapa, tercurah, terlimpah segala berkat yang daripada Allah di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah sampai di sini, dan pengumuman selanjutnya untuk setiap Cifayar bisa ikuti ibadah di hari Sabtu, dan jemaat boleh mengikuti ibadah raya di hari Minggu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.